Nah, baik ya, silahkan dibaca teman-teman di sini ya. Hal ini tertuang dalam aturan peraturan OJK dalam kurung POJK nomor 6 garing POJK. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, yaitu Faiz Official Pinjol. Bagaimana teman-temanku semua? Apakah kalian sedang sehat-sehat aja? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalian selalu dilimpahkan rezekinya dan diberi nikmat sehat, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya ingin memberitahukannya sesuatu yang sangat penting ya dari OJK, agar kita tidak merasa takut lagi, ketakutan. Jadi ada hak-hak kita yang tidak bisa dirampas oleh para DC ya. Namun sebelum kita masuk ke pembahasannya, ada baiknya kalau kalian menekan tombol subscribe-nya dan menekan tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi terbaru video-video dari Faiz Official Pinjol. Baik, saya anggap kalian sudah menekan tombol subscribe-nya ya. Kita lanjut ke pembahasannya. Oke, ya, di sini saya ingin membahas apa saja sih hak-hak kita sebagai debitur ya. Biar kita tidak gampang diintimidasi oleh DC lapangan yang nakal ya teman-teman ya. Karena mereka juga dibatasi dengan undang-undang. Para DC itu dibatasi dengan undang-undang dan kita dilindungi oleh undang-undang teman-teman ya. Kenapa saya itu setiap di konten-konten saya mengajak kalian supaya tenang, berpikir jernih, tidak usah terlalu memikirkan para DC yang datang, karena memang kita punya hak tersendiri ya. Walaupun mereka juga punya hak, dua-duanya kita punya hak dan dilindungi oleh hukum dan undang-undang dari pihak OJK teman-temanku ya. Mungkin teman-temanku semua tidak tahu apa sih yang tidak boleh dilakukan oleh DC pada saat menagih kepada kita ya teman-teman ya. Ini ada sampai lihat di sini ya. Nah, baik ya, silahkan dibaca teman-teman di sini ya. Hal ini tertuang dalam aturan peraturan OJK dalam kurung POJK nomor 6 garing POJK titik 07 garing 2002 tentang perlindungan konsumen ya teman-teman. Masyarakat di sektor jasa keuangan pada proses penagihan utang debt collector dilarang melakukan 3 hal ya, dilarang melakukan 3 hal. Apa saja itu? Di antaranya mengancam, tidak boleh ya, debt collector itu mengancam, melakukan tindakan kekerasan. Ini yang marak terjadi ya, ini sebetulnya tindakan kekerasan. Entah OJK itu memang benar-benar nggak tahu atau memang pura-pura nggak tahu, kita juga nggak tahu teman-teman ya. Dan memberikan tekanan baik secara fisik maupun verbal ya. Kita diancam-ancam, baik lewat WA atau gimana, ini sudah masuk di sini teman-teman ya. Dan hal ini ini terulang lagi ya teman-teman, kita lagi. Ini apabila debt kolektornya melanggar, ini sanksinya. Apabila debt kolektor melakukan hal tersebut, maka akan dikenakan sanksi pidana ya pada pasal 45 POJK 6 garing POJK titik 07 garing 202. Sanksi yang dimaksud berupa sanksi administrasi, yakni peringatan tertulis, denda pembatasan kegiatan usaha, pembekuan produk atau kegiatan usaha. Jadi itu PT-nya nanti dibekukan ya teman-teman ya. Pencabutan izin, ini yang paling dicabut izinnya, dan pencabutan izin usaha. Tadi pencabutan izin produk, termasuk ya pihak pertama tadi ya, pemberi pinjaman, dan nanti dicabut izin usahanya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang masih takut menghadapi DC, kalau bisa ya ini screenshot aja lah tadi ini ya teman-teman. Kalian bisa screenshot atau kalian cari sendiri ya teman-teman, kan
ada pasal-pasalnya memang sudah ya teman-teman, buat pegangan supaya kita itu lebih tenang, tidak dihantui terus oleh debt collector. Yang banyak masuk pertanyaan itu teman-teman ya, seputar ada DC lapangannya enggak, aplikasi ini ya, di daerah ini ada enggak DC-nya. Jadi jangan lakukan hal-hal yang merugikan diri kalian sendiri teman-teman, yang menciderai pikiran ya. Kita banyak memikirkan hal-hal yang tidak penting seperti itu juga bisa menciderai otak teman-teman. Walaupun sebetulnya sering saya bahas, saya nggak masalah bahas terus biar tambah pembekalan teman-teman semua. Ya, saya tahu kalian ini tertekan, makanya saya selalu mengulang-ulang ini masalah DC. Apa yang kita takutkan tentang DC? Kalau mereka datangnya secara baik-baik, sambut secara baik-baik teman-teman. Beliau juga, mereka-mereka itu cari makan juga buat keluarganya. Sama dengan kita. Jadi kita saling menghormati. Kalau saya mungkin sedikit agak berbeda teman-teman sama teman-teman YouTuber lainnya yang menyarankan agar dicuekin. Kalau saya enggak. Kalian sambut aja ya. Kalau misalkan beliaunya sopan, ya kita sopan. Jadi kita saling menghormati, sama-sama cari makan. Saya yakin juga mereka sebetulnya karena pekerjaan juga teman-teman ya. Di sini saya tidak membela para DC, karena mereka kejar target, tugasnya menagih. Kalau tidak ada dia dapat hasil tagihan, mereka nggak gajian teman-teman, nggak bisa makan. Sebetulnya tugasnya mulia, karena mengingatkan kita akan hutang-hutang kita. Cuman terkadang mereka menggunakan cara-cara yang tidak mulia, tidak terpuji teman-teman, dengan cara mengancam, nyumpahin orang, ngata-ngatain orang. Gak sedikit loh laporan yang masuk itu, ada yang disumpahin sampai pakai kebun binatang teman-teman ya. Jadi saya harap juga untuk para DC saling menghormati. Kalian juga bekerja, butuh makan buat keluarga. Dan yang kalian tagih itu juga butuh juga untuk bekerja, cari makan buat keluarga. Jangan menyusahkan ya teman-teman. Jadi tidak ada lagi yang kita takutkan sama para DC itu, karena memang kita sudah tercover semua teman-teman, sudah dilindungi undang-undang. Tadi kalian sudah lihat semua kan? Jadi sekarang saya sarankan tetap tenang dan jangan mau tergiur oleh bisikan-bisikan menawarkan sesuatu untuk melunasi hutang dengan cara-cara yang tidak benar teman-teman ya. Contoh menggunakan jasa joki ya, nanti kita bahas masalah joki detailnya ya teman-teman, karena banyak juga sudah yang tertipu oleh jasa joki ini yang dilakukan oleh oknum joki yang tidak bertanggung jawab. Bukannya hutangnya lunas, malah bertambah teman-teman ya. Kena tipu sana sini, sudah jatuh ketimpa tangga namanya ini. Jadi gimana teman-teman, sudah paham? Tadi undang-undangnya yang saya bacakan. Semoga kalian lebih tenang dengan melihat video ini. Jadi tolong di-share video ini biar teman-teman kita yang lainnya bisa melihat dan tenang, bisa menjalani hari-harinya dengan baik teman-teman ya. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.